Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Shalom yang di belakang, shalom. Amin. Harus semangat karena besok 17 Agustus semangat 45 hari kemerdekaan kita, amin. Tapi kita harus selalu setiap saat harus tetap semangat untuk Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita, memberkati kita, memelihara setiap kesehatan tubuh kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Dia. Tuhan Yesus kita yang baik. Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dialah yang layak disembah. Dialah yang layak dipuji. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saudara jemaat Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini dari hati kita kepada Tuhan. Dialah yang layak, Tuhan kita yang besar, Dia layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nama Yesus, nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang ajaib.
yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Katakan layak dipuji disembah, dipuji disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Kau yang mulia, Kau yang dipuji Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari datang sembah Dia. Mari datang sembah Dia, Yesus kita yang baik. Naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu, terima kasihmu kepada Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang dipuji. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami sembah Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Oh, segala hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Engkaulah Tuhan yang kami puji. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Yes, amin. Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Amin. Tuhan yang mengasihi hidup kami. Yes, amin. Kami bersyukur mempunyai Bapa seperti-Mu Tuhan. Yes, amin. Tuhan yang menjaga kami. Kebaikan-Mu besar buat kami semua Tuhan. Yes, amin. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang memelihara setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang datang pada pagi hari ini, Tuhan melawat memberkati setiap kami Tuhan.
Yes. Engkau Amin. tahu setiap hati kami yang mungkin kami membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami percaya di pagi hari ini saat kami datang ke rumah Tuhan, kami boleh dilepaskan dari segala masalah kami. Kami boleh dikuatkan Tuhan dari setiap masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Yes. Karena Amin. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, menjaga memberkati seluruh kehidupan kami. Yes. Amin. Kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau menjamah setiap kami, penuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Shalom. Amin. Bapak Ibu kabarnya bagaimana, sehat? Luar biasa. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita, membela negara kita. Sekali lagi, membela negara kita. Hey, amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Iya, benderanya boleh ditaruh Bapak Ibu. Iya. Amin. Kita secara khusus mau berdoa untuk bangsa kita, amin. Karena besok tanggal 17 di mana hari kemerdekaan Indonesia, biarlah Indonesia boleh merdeka dari COVID yang kita lalui hari-hari ini. Nanti saya minta Ibu Hinio berdoa secara khusus untuk bangsa kita ini. Amin, amin. Amin. Ya Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Amin. Amin. Yes, amin. Ya Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Ya Tuhan. Amin. Amin. Yes. Amin. 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 Ya Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita pun adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kita adalah orang-orang pemenang bagi Tuhan Yesus. Amin. Katakan kanan kirimu, kamu ada untuk Tuhan. Amin. Kita dipilih adalah untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari siap memuji nama Yesus kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bagi Tuhan Yesus. Dipilih, amin, dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatan
dahsyat beserta kita, beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Semua tangannya terus namanya bangga kuasa diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Amin. Dia yang dahsyat, Yesus yang berkuasa. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Nama yang besar. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam para pam 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 para pam 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 para pam para para. Yes. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita dipilih adalah untuk Tuhan Yesus, untuk menyatakan setiap perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yes, amin. Kami mau serahkan hidup kami bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Terima kasih dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan dari hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna
jadi bukti kebesaran. Mari kita katakan sekali lagi sebagai deklarasi kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, Jadi bukti kebesaran-Mu. kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu bahwa kami kembali diingatkan bahwa kami adalah bukti dari kebesaran Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam keajaiban-Mu Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kami hari ini adalah anak-anak Tuhan, bahwa hari ini kami adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bahwa hari ini setiap kami ada di dalam rencana Tuhan dan tujuan Tuhan yang mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang terjadi di dalam hidup kami, dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir hari ini sungguh-sungguh menyadari, sungguh-sungguh mengerti, dan sungguh-sungguh Tuhan mau hidup di dalam Tuhan dan melakukan Tuhan bagian kami untuk menggenapi Tuhan rencana Tuhan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan yang terjadi, dan terlebih hari ini kami akan menerima firman Allah. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya kepada Tuhan untuk Tuhan berbicara kepada kami. Dan sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup ini menjadi jawaban di atas setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami yang membutuhkan Tuhan, pintu-pintu terbuka dalam firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup itu. Terima kasih kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, urapi kami semua. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Shalom saudara, sebelum duduk, bilang kepada 3 orang, kamu merdeka yang sesungguhnya, gitu ya. Kalau sudah boleh duduk saudara, puji Tuhan pagi ini terima kasih buat para pemain musik dan WL Singer kita yang sudah membawa kita ada di hadirat Tuhan, amin. Ya puji Tuhan. Nah saudara, sesungguhnya pagi ini yang harus membawakan firman Tuhan Bapak Pendeta Makeda ya saudara ya. Dan kemarin sekitar jam 11 lah dia memberitahu kepada saya tidak bisa hadir di tempat ini karena kondisi fisiknya. Maksudnya dia lagi sedang meriang dan dia pikir kalau dia datang situasi seperti begini tidak baik begitu saudara. Jadi dia minta tolong saya untuk mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa hadir. Jadi saya bilang nggak apa-apa dah. Ya namanya orang sakit mau diapain ya gitu ya. Kebetulan minggu besok saya yang khotbah, jadi Bapak minggu depan aja di ibadah pagi dan hari ini nggak apa-apa saya yang menggantikan ya, tidak apa-apa. Ya puji akan nama Tuhan, Tuhan baik saudara ya di atas semua ini dan kita percaya ini ada maksud Tuhan untuk kita semua. Amin saudara ya. Oh haleluya, puji akan nama Tuhan. Nah salah satu identitas yang Tuhan berikan kepada kita dari banyak identitas yang kita sudah dengar bersama-sama bahwa di dalam Kristus saudara adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Yuk kita katakan merdeka, merdeka, merdeka di tempat duduk aja ya. 3, 4. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya puji Tuhan. Nah saudara,
beberapa minggu ini saya banyak dapat YouTube dari teman-teman yang tuh berbicara tentang pahlawan-pahlawan bangsa. Nah, ternyata saudara, saya belum tahu, dan ternyata saudara, walaupun saya sedikit suka mendengar bahwa kemerdekaan ini terjadi oleh karena semua orang yang ada di negeri ini berjuang gitu saudara ya. Nah, salah satu bagiannya adalah sebagian dari masyarakat Tionghoa saudara ya. Walaupun mereka akhirnya terabaikan gitu ya, terabaikan, tapi mereka walaupun mereka pernah kecewa, tapi mereka mengatakan begini, meskipun kami kecewa, tapi kami bangsa Indonesia dan kami orang Indonesia. Wah saudara, itu sangat memberkati saya ya, puji akan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, merdeka itu artinya kita terbebas, terlepas dari segala belenggu, ikatan atau jajahan apapun juga, saudara. Itu pengertian yang paling sederhana tentang merdeka, saudara ya. Nah, dalam piagam PBB, saudara, PBB mengatakan begini, bahwa kemerdekaan adalah hak asasi setiap orang dan setiap bangsa. Jadi saudara, manusia saja di dalam kelembagaan dunia, saudara, sangat menjunjung tinggi apa yang disebut namanya kemerdekaan, saudara ya, kemerdekaan, saudara ya. Tapi saudara, tahukah bahwa Kristus juga mati bagi kita, datang bagi kita, berkorban bagi kita, saudara. Tujuannya itu untuk memerdekakan kita bukan dari kemerdekaan di dalam hak asasi, saudara, tetapi kemerdekaan yang sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya gitu saudara ya. Untuk apa kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka, tetapi saudara secara esensi yang paling mendalam, roh dan jiwa kita, bahkan jasmani kita saudara, menjadi budak-budak dosa. Amin. Hidup di dalam dosa dan dibelenggu oleh dosa, saudara ya. Dijajah oleh satu bangsa, saudara, akan berakhir. Betul? Tapi dijajah di dalam kematian dosa, saudara, tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Amin. Ini sangat mengerikan, saudara ya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini di dalam kemerdekaan bangsa kita, saudara. Kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa di dalam Kristus, saya dan saudara adalah orang-orang yang merdeka yang sesungguhnya. Amin, saudara. Dan saudara harus tahu loh, kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita, kemerdekaan yang sifatnya, saya senang dengan bahasa ini, permanen. Amin. Ya. Bangsa kita pernah merdeka tapi dijajah lagi. Terus berjuang lagi, saudara ya. Saudara, di dalam Kristus tidak, saudara. Kemerdekaan kita itu permanen. Total, atau bahasa yang sering kita dengar, sempurna. Amin. Bukan rokok sempurna. Amin, saudara. Tapi sempurna di dalam kemerdekaan kita di dalam Kristus, saudara ya. Coba mari kita buka Alkitab kita, saudara ya, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Tapi kita akan baca, saudara, ayat yang ke-16, saudara. Yuk kita baca bersama-sama. Nah, ini perikop, saudara, satu perikop. Tapi kita akan baca ayat yang ke-16. 3-4. Hiduplah sebagai orang merdeka. Amin. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hidup sebagai hamba Allah itu berbicara hiduplah sebagai orang yang merdeka. Saudara ya. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang begini, saya ini orang merdeka. Tahu nggak lo? Gitu ya. Ya. Saudara adalah orang yang merdeka. Dan kemerdekaan yang Kristus berikan kepada kita permanen, saudara ya. Mari kita lihat ayat-ayatnya, saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Yuk,
kita baca saudara. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkannya menurut roh. Saudara ya, perhatikan kalimat yang pertama, bagian A. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin, saudara ya. Yesus berkorban dan menebus kita hanya sekali. Makanya menerima baptisan air juga harus sekali yang sah. Yang sah, saudara. Tidak boleh berkali-kali. Amin, saudara ya. Puji akan nama. Nah, tentu kita punya formula yang alkitabiah tentang baptisan yang sekali itu apa. Ya saudara ya. Nah saudara tentu sudah tahu. Tapi kita tidak membahas itu saudara ya. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. Kata segala itu artinya seluruhnya. Semuanya. Di dalam pengorbanan Kristus saudara ya. Segala dosa kita yang dulu kita perbuat. Yang baru minggu ini saudara lakukan. Amin. Bahkan yang belum saudara lakukan di dalam kelemahan kemanusiaan saudara, amin. Di dalam kelemahan kita masih bisa melakukan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan saudara. Semuanya itu sudah ditebus total oleh Kristus, amin. Itu pengertian segala dosa. Amin saudara. Jadi penebusannya sekali saudara, tapi diperbaharui harus setiap hari. Ya, mohon ampun, minta penyucian Tuhan, itu harus kita ucapkan saudara di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena darah Kristus, darah yang berkuasa untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan kita sudah dimerdekakan hanya sekali untuk selama-lamanya. Amin saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini saya ingin menerangkan kebenaran saudara bahwa kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang permanen. Roma 8 ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata demikian saudara ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman sekarang. Amin. Selanjutnya ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, sejak saya dan saudara menerima Kristus, kita menerima pembebasan dosa dan tidak lagi terikat oleh dosa, saudara ya. Sejak kita bertobat, sejak kita menerima Yesus, bukan dicicil-cicil seperti orang bayar utang cicil-cicil. Enggak saudara, penebusan Kristus itu utuh, total dan sempurna untuk menyelamatkan kita, memerdekakan kita secara utuh saudara ya. Dan hari ini harusnya semua orang yang sudah bertobat bukan lagi hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh. Amin. Dipimpin oleh roh. Saudara ya, jadi dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup orang berdosa, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara ya, kita lihat dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Ya. Perhatikan dengan baik apa yang dikerjakan oleh Yesus. Mari kita baca sama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Amin. Jadi yang dikerjakan oleh Yesus itu saudara utuh, permanen. Dia telah mengerjakan yang baik. Apa itu saudara? Menyelamatkan kita. Amin. Memenangkan peperangan melawan dosa itu saudara, melawan iblis itu saudara. Dan saudara, kemenangannya itu sudah tidak hanya dilakukan Yesus hanya sekali, amin. Tapi dia sampai selama-lamanya bekerja untuk kita. Dia akan menyempurnakan kita, amin saudara. Itu artinya apa saudara? Artinya begini,
Kalau ada 2-3 saksi di dalam sebuah pengadilan, kesaksian itu apa saudara? Sah. Kalau ada 2-3 ayat, bahkan ada banyak ayat-ayat yang lain yang saya bisa menerangkan kepada saudara bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus permanen. Amin? Amin? Lihat temanmu dan katakan sekali lagi, kemerdekaan saya permanen. Ayo, kemerdekaan saya permanen. Amin Bapak Ibu, haleluya, Tuhan begitu baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hiduplah di dalam kemerdekaan. Saudara, sebuah kemerdekaan tidak akan menjadi bermakna kalau semua orang tidak hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa bangsa ini saudara sepertinya kita progresnya itu lambat saudara ya. Dari negara yang sumber daya alamnya yang paling melimpah. Sumber daya manusianya juga tergolong negara yang keempat terbanyak di dunia saudara ya. Tapi kok kemajuan kita lambat gitu saudara ya. Walaupun hari ini saudara dunia memprediksi bahwa Indonesia itu saudara bisa menjadi negara terbesar, keempat terbesar di dunia. Kita sudah bisa melampaui negara Inggris dan Jerman. Itu diakui loh saudara. Ini yang ngomong-ngomong ini bukan pakar Indonesia loh. Pakar ekonomi dunia mengatakan demikian saudara ya. Negara-negara lain hari ini sedang mengalami krisis ekonomi. Korea Selatan, Jepang, bahkan Amerika juga saudara. Indonesia belum, puji Tuhan, amin. Saya percaya karena ada banyak orang-orang Kristen yang berdoa dan mencintai bangsa ini. Saudara ya, hampir setiap doa saya untuk bangsa ini, saya selalu bilang begini, Tuhan ampuni dosa bangsa saya. Ampuni kejahatan bangsa saya. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan ada di bangsa saya. Pulihkan Tuhan bangsa saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Nah saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara ada 3 ciri orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 saudara. Yang pertama, yuk kita lihat bersama-sama dalam ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 firman Allah berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini ciri yang pertama. Orang yang merdeka dan hidup di dalam kemerdekaan saudara, dia akan meninggalkan, dia akan tidak suka lagi mau dijajah. Amin. Itu artinya begini saudara, kalau saudara merdeka di dalam Kristus artinya saudara tidak suka lagi hidup di dalam kedagingan. Amin. Kedagingan saudara ya, puji akan manusia. Nah manusia daging Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan adalah manusia duniawi yang hidup mengikuti keinginan-keinginan dagingnya. Itu manusia daging. Jadi untuk mengenal manusia rohani dan manusia daging sederhana saudara ya. Demikian juga untuk orang yang hidup di dalam roh dan hidup tidak di dalam roh juga bisa dilihat saudara ya. Jadi manusia daging itu manusia duniawi yang hidup mengikuti keinginan dagingnya. Atau di dalam sering kita dengar saudara hidup di dalam hawa nafsu atau keinginan-keinginan lahiriahnya gitu saudara ya. Manusia daging saudara manusia yang berorientasi kepada kesukaan, kepada keinginan dan kepuasan saudara ya. Ya saudara, keinginan-keinginan dagingnya. Begitu saudara.
Itu manusia daging. Dalam Galatia firman Allah mengatakan janganlah kita hidup di dalam daging. Matikan keinginan daging dan hiduplah di dalam roh, kata firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata dalam Galatia, saudara ya, puji akan nama Tuhan. Roma 6 ayat 11-12, saudara. Rasul Paulus bilang begini kepada kita, saudara. Roma pasal 6 ayat 11-12. Yuk, kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Lanjut. Sebab itu, hendaklah dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan daging. Amin. Jadi saudara, kalau dalam bahasa sederhananya begini, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, bagaimana? Matikan. Amin. Jangan dengar lagi, jangan ikutin lagi keinginan daging saudara. Nah, cirinya gampang. Orang yang dalam keinginan daging itu sederhana. Contohnya dia punya hobi. Hobi apa? Nah, ya sederhana adalah makan gitu ya. Ya tersinggung lah gitu ya, saudara, nggak apa-apa gitu. Saudara, orang yang keinginan daging itu kalau dia udah mau sop kambing, amin saudara. Walaupun dia udah tahu dating saudara, dia tetap mau makan sop kambing. Itu ya ciri orang yang keinginan daging gitu saudara ya. Kalau dia hobi olahraga, saudara, dia udah tahu nih saudara, ada tanggung jawab yang lain yang lebih penting. Tapi karena keinginannya saudara, ya dia nggak bisa kuasai. Nah itu sebenarnya ciri orang yang mengikuti keinginan daging di satu sisi gitu saudara. Di satu sederhana sekali saudara ya. Caranya gimana saudara? Matikan. Makanya Paulus katakan anggaplah. Maksudnya saudara harus sudah menyadari, saudara dan saya harus sudah tahu bahwa kita bukan lagi manusia daging. Kita adalah orang-orang merdeka. Amin saudara ya. Kita harus mematikan kedagingan kita. Dan Rasul Petrus bilang begini, keinginan daging selalu berjuang. Dan, amin saudara, bertentangan, berlawanan dengan keinginan roh kita. Jiwa kita saudara ya. Jadi saudara, siapa yang memimpin hidup saudara, dialah yang akan menjadi kuat. Yang akan jadi leader di dalam hidup saudara. Kalau kedagingan saudara memimpin hidup saudara, maka kedagingan akan mengontrol kehidupan saudara. Tapi manusia, orang merdeka adalah dia tidak suka lagi mengikuti keinginan daging. Itu ciri orang merdeka. Amin, saudara. Lanjut, yang kedua, saudara. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin, saudara. Ini yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara, ciri orang merdeka, saudara, menurut saya adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas hidupnya. Tanggung jawab. Ya, dia mempunyai kesadaran bahwa dirinya sudah dibenarkan, dirinya sudah dikuduskan. Amin, saudara. Dirinya adalah menjadi hamba Allah, saudara ya. Dirinya harus berjalan di dalam kebenaran. Amin, saudara. Makanya saudara, salah satu ciri orang yang bertanggung jawab adalah dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Makanya saudara, orang yang bertanggung jawab selalu berusaha untuk berbuat yang baik. Ya. Rasul Petrus berpesan kepada orang-orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak percaya supaya jangan dirinya menjadi batu sandungan. Amin. Tapi caranya gimana sudah? Rasul Petrus katakan berbuatlah baik karena gen kita, habitat kita, kesukaan kita sudah melakukan kebenaran, yaitu berbuat baik.
Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Amin. Kita berbuat baik bukan untuk mengejar kesalehan. Bukan saudara. Kita berbuat baik memang kita punya benih untuk berbuat baik dan melakukan kebaikan. Makanya saudara, yang membedakan kekristenan dengan yang lain di sini saudara. Orang lain beribadah untuk mendapat amal. Kita beribadah karena kita mencintai Tuhan, rindu sama Tuhan. Bukan mau amal, memang di balik ibadah ada berkat yang melimpah. Tapi tujuan kita bukan berkatnya. Makanya saudara, orang menjadi kecewa ikut Tuhan, kenapa? Terus dia bilang gini, ikut Tuhan gak ikut Tuhan sama aja, buktinya gue susah-susah terus. Betul gak saudara? Kenapa? Karena orang salah. Saudara, ikut Tuhan bukan cari cuan. Betul saudara ya. Tapi Tuhan berjanji, amin. Tuhan akan kasih cuan, cien, amin ya. Orang Tionghoa terakhir, ciao ya saudara ya. Ciao. Saudara, kita tidak seperti itu saudara. Tuhan pasti akan memberkati kita. Saudara ya. Tapi kita harus berbuat baik. Saudara, berbuat baik saudara, kita bisa lakukan dengan bermacam-macam cara. Salah satunya yang Rasul Petrus katakan, saudara di sini, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja-raja, pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, saudara. Jadi perbuatan baik kita salah satu bentuknya adalah kita menjadi warga negara di sebuah negara yang ikut aturan negara. Baik. Amin. Kalau disuruh bayar pajak yang benar. Jangan nggak benar, saudara. Apalagi sekarang presiden kita ini luar biasa, betul saudara? Bisa kita percaya. Saudara tahu nggak? OPP, itu Gerakan Kemerdekaan Papua. OPM. Mereka baru membuat sebuah deklarasi loh saudara. Mereka mau bergabung ke NKRI. Tidak mau lagi merdeka. Kenapa? Karena mereka melihat Papua hari ini dibangun. Saudara, kepemimpinan kita hari ini sudah kita punya presiden yang baik. Walaupun belum semua jajaran bawahnya ngikutin gitu. Walaupun kita melihat progresnya lebih baik, pembangunan di ujung-ujung daerah-daerah kita dibangun sekarang di Papua, harga semen, harga minyak, harga-harga lain, pembangunan juga sudah tidak berbeda seperti di Indonesia. Saudara, dulu orang-orang Papua bilang gini, Indonesia itu cuma Jawa. Tapi hari ini mereka tidak, saudara. Mereka katakan, kami juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Kita bersyukur, sudah. Karena kemerdekaan itu, saudara, adalah untuk semua orang. Untuk semua orang. Dan demikian juga, saudara, hasil kemerdekaan juga harus dinikmati oleh semua orang. Semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang merdeka, maka kita akan ikuti aturan. Amin. Kita akan selalu berbuat baik. Enggak apa-apa bayar pajak sesuai jujur. Lebih juga enggak apa-apa. Amin. Nah itu istri saya lakukan begitu. Waktu dia tahu pajak dia lebih, dia bilang begini, udah enggak usah diurus lagi. Karena memang repot. Gitu saudara. Tapi istri saya enggak apa-apa, itu kan pajak buat pembangunan negara. Enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Amin. Apalagi dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saudara, masa pandemi ini saya tetap bayar perpuluhan loh. Dan perpuluhan saya mau ngomong sama saudara ya, saya lebih dari hampir 20% loh. Di gereja ini saya bayar perpuluhan. Di organisasi saya bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan. Bapak Ibu, kenapa?
Karena firman Tuhan bilang begitu kepada kita. Apa yang wajib kamu kembalikan kepada Tuhan? Wajib. Apa yang kamu harus kembalikan kepada kaisar? Wajib. Pemerintah maksudnya wajib, saudara ya. Itu perintah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pelihara kami. Amin. Kemarin saya sempat bersaksi, puji Tuhan, saudara, di masa pandemi, ada sebagian jemaat Tuhan, semua jemaat Tuhan mencintai saya dan keluarga. Ada pribadi-pribadi, saudara, mereka datang, dia kasih berkat, saudara ya. Puji Tuhan, percis. Bahkan yang paling indahnya, saudara, ya saya mungkin gak perlu ini, saudara. Dia gak pernah ngasih. Bahkan dia juga lagi sulit, saudara ya. Ketika di dalam kesulitan, saya nggak tahu, saudara, dia lagi ada kesulitan. Tiba-tiba dia ngasih, saudara, ngasih. Gitu. Ya namanya berkat kan, haleluya, amin, saudara. Ya harus diterima dengan lapang dada, amin, saudara. Ya puji Tuhan, saudara ya. Tuhan baik loh, Tuhan pelihara, saudara. Kenapa, saudara? Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Ya, kalau kita ikutin aturan. Nah, orang yang merdeka, sudah dia tahu tanggung jawabnya. Dia hidup di dalam sebuah tanggung jawab. Dia tidak lepas dari tanggung jawab, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang merdeka menurut firman Tuhan, saudara, perhatikan ayat yang 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, dan hormatilah raja, saudara ya. Maksudnya pemerintah, penguasa. Puji akan. Yang ketiga, orang yang merdeka, saudara, akhirnya hidupnya, saudara, dia akan menggunakan untuk memuliakan, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi Tuhan. Amin. Dia akan melayani Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Kalau kita merdeka, saudara, kita bisa mengasihi Tuhan. Kita juga bisa mengasihi sesama kita. Hanya orang yang masih punya luka batin, dia melihat semua orang jelek. Kalau sudah masih curiga sama orang, tandanya sudah masih punya luka. Tapi kalau saudara tidak luka, saudara bisa mengasihi orang. Walaupun orang itu berbuat jahat kepada saudara, saudara tetap mengasihi dia. Sudah tetap bisa mengasihi dia. Kenapa? Karena sudah tidak terluka lagi. Sudah merdeka. Amin. Bilang kiri kanan, merdeka. Amin. Kalau kita merdeka, saudara, hidup kita akan kita abdikan untuk Tuhan. Amin. Kita akan melayani Tuhan. Kita akan mengasihi sesama. Amin, saudara. Ya, puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi ini oleh firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama ya. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke muka dan kita nyanyikan lagu tadi yang dinyanyikan oleh worship leader untuk lagu sebentar ya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Inilah hidupku ya. Tuhan, ini aku. Pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Tuhan, ini aku. Pakailah hidupku. Benar Tuhan. Ajarku mengikuti kami sebagai orang-orang merdeka. jejakmu. Kami punya pola hidup yang baru. Dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu.
garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Ajuti aku, pakailah hidupku, amin. ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ingatlah, saudara dan saya adalah orang-orang merdeka. Amin. Kita bukan lagi budak dosa, hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan sebagai anak-anak Allah yang ada di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan hari ini saudara mengingatkan kita, orang yang merdeka tidak menyukai lagi keinginan daging. Orang yang merdeka saudara, dia punya tanggung jawab dan dia tahu tanggung jawab. Amin. Orang yang merdeka saudara, dia suka mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuhnya, dan melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, kita diselamatkan tidak sekedar untuk diselamatkan, untuk datang ke gereja, dan setelah itu kita pulang saudara. Saya percaya bahwa di atas setiap saudara ada rencana Tuhan yang besar. Karena saudara adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk saudara dan saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kalau ada di antara saudara pagi ini, saudara masih belum merdeka, saudara masih terikat di area-area hidup saudara, saya mau mengatakan kepada saudara, jangan hidup di dalam itu. Tinggalkan itu yang menutup segala kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Merdekalah di dalam sesungguhnya di hadapan Kristus, karena kita sudah terbebas dari segala hukuman. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali, rapnya sudah. Jadikan aku Tuhan, jadi saja isiku, garam dan terangmu, melalui tutur ya Tuhan dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali ada di rumah Tuhan bersama-sama seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini, untuk kami menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kami, melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan, melalui firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga kalau kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memerdekakan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, sehingga kami
kami menjadi orang-orang yang sudah bebas dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini, dan kami semua yang sudah mendengar, biarlah kami terus percaya bahwa kami sudah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu memperhatikan warta yang kita sudah dapat tadi pagi di depan, tadi waktu masuk ya saudara. Dan saya harap warta yang setiap kita dapat setelah diterima juga jangan ditinggal di gereja, harus dibawa pulang, amin. Supaya kita tahu ada berita apa aja yang ada di sini. Nah yang pertama saudara, untuk petugas ibadah minggu yang akan datang tanggal 23 Agustus, petugas WL dan singernya oleh Ibu Lisien dan Ibu Mimi. Pembicaranya Bapak Gembala, tapi tadi sudah disampaikan yang mengganti hari ini Bapak Gembala ya, berarti Pendeta Makeda. Umumannya oleh Ibu Lena, acaranya pagi membagi, asyarnya Ibu Wati dan Ibu Kuan Hao. Doa tutup Ibu Lena, multimedia Saudari Debbie. Musik Saudara Edwin, Saudara Andi, dan Saudara Anas. Puji Tuhan, persiapkan dengan baik para pengerja Tuhan yang melayani di hari Minggu yang akan datang. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan pasti mengurapi kalian semua. Info sepekan atau kegiatan sepekan ini, pembinaan SAT sudah berjalan mulai minggu ini, dimulainya selesai ibadah umum pagi, jadi 9:30 mulai hari ini. Anda rindu bertumbuh dan menjadi kuat dalam iman, bergabunglah khusus bagi yang mau ambil baptisan air wajib mengikuti pembinaan SAT. Jadi hari ini sudah dimulai untuk pelajaran SAT kembali, yang mau baptis wajib harus ikut SAT, amin. Worship doa bersama hari Selasa pukul 7 malam, WL dan singernya oleh tim Trinity, renungan Ibu Lena Ariandi, musik Saudara Edwin, Bapak Irmawan, Saudara Anas. Ada otoritas Tuhan yang bekerja saat umatnya bersyafaat, mari bergabunglah, amin saudara. Jadi mari saya tetap mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mendorong untuk kita bersama-sama datang di rumah Tuhan di hari Selasa untuk berdoa bersama, amin. Amin. Yang bilang amin harus datang. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, ada pertemuan via Zoom untuk tim pemuji atau pemusik hari Selasa pukul 8:30 malam. Ini untuk menggantikan minggu lalu yang tertunda. Jadi untuk nanti Bapak Gembala yang akan hubungi para pengurus pemuji dan pemusik. Yang selanjutnya, pengurus Bless Family hari Kamis tanggal 20 Agustus pukul 7:30 malam. Bagi yang terlibat mohon menyediakan waktunya untuk meningkatkan pelayanan kita ke depan. Jadi ada 2 kali pertemuan pakai via Zoom ya, untuk tim pemuji dan pemusik dan juga pengurus Bless Family. Perhatikan di sini, makanya wartanya harus dibawa pulang. Pengurus SAT ada pertemuan hari Jumat pukul 7:30 via video call. Mohon untuk menyediakan waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini untuk pengurus SAT ya, hari Jumat. Lalu yang selanjutnya, tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Iya, tetap semangat untuk berdoa. Amin. Jangan bosan. Kadang kalau kita berdoa belum dijawab oleh Tuhan, kadang jadi bosan nggak berdoa lagi. Tapi kita harus tetap semangat berdoa. Amin. Tetap semangat berdoa syafaat 15-30 menit setiap hari. Pokok doanya di bawah ini ada. Amin. Saudara, mau 15-30 menit nggak bisa, kita punya waktu 24 jam loh saudara. Amin saudara. Semangat untuk berdoa syafaat 15-30 menit setiap hari. Kalau lebih, puji Tuhan. Formulir doa, formulir baptisan air. Bagi yang mau ikut baptisan air, formulir bisa diambil kepada Bapak Gembala Sidang. Setelah diisi, harap dilampirkan dengan pas foto 3 lembar ukuran 3x4 lebih besar dari foto KTP dan diserahkan kembali kepada Bapak Gembala. Amin. Perhatikan dengan baik yang mau mengikuti upacara baptisan.
Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan membaca ayat mas kita untuk minggu ini. Ayat mas kita di minggu ini ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat 15, 1, 2, 3. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Amin. Silakan duduk. Ayat ini mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati waktu tanpa saya serahkan. Amin, terima kasih buat Ibu Wanti yang menyampaikan pengumuman. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Ada 2 amplop yang sudah kita terima, putih merah. Yang pertama yang putih untuk persembahan diakonia, yang merah untuk persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita memberi dengan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti Ibu Winnie berdoa buat persembahan kita semua. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita. Tuhan, terima kasih, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang memberi dengan rasa syukur kami kepadamu. Amin. Amin. Nanti Bapak Ibu boleh memasukkan kantong persembahan ke dalam kotak persembahan dari depan sampai belakang. Tetap menjaga jarak Bapak Ibu ketika memasukkan amplop persembahan. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku, memancarkan kasihmu di setiap langkahku, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, haleluya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bentuklah setiap hati kami Tuhan, biar kami semakin mengerti kebenaran Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami sepanjang hari-hari kami, minggu-minggu ini. Tuhan menjaga setiap, melindungi setiap kami Tuhan Yesus. Menyertai setiap kami semua, keluarga kami, anak-anak kami, suami. Tuhan Yesus senantiasa melindungi. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang heran buat setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari para kekasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, karena segala kasih setia dari Allah Bapa telah dilimpahkan kepada kita semua. Cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, yang telah menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Untuk setiap kita ada di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Oleh karena persekutuan yang hidup dari Roh Kudus, yang berdiam di dalam diri saudara dan yang memimpin dalam hidup saudara, apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, karena saudara ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat pulang.